but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Isnaini Puji Rahayu. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak berat sih sebenarnya, yakni berkenaan dengan momen tanggal 9 Desember 2020. Kalian pasti tahu nih teman-teman, pastinya ya, tanggal 9 Desember nanti kita akan mengadakan pilkada. Himbauan sejumlah kalangan untuk menunda pilkada serentak 2020 akibat pandemi corona ditanggapi pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di 270 daerah tetap digelar 9 Desember 2020. Juru bicara Kepresidenan Fazrul Rahman menyatakan, pilkada serentak tetap digelar akhir tahun mendatang untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan, penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah meminta penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar juga harus dilakukan. Himbauan untuk menunda pilkada datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. JK mengimbau pilkada bisa ditunda jika sulit menerapkan protokol COVID-19. Juga nanti ya lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Atau banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Himbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap pilkada, terutama kampanye, dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru COVID-19. Nah, pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, kita akan mengikuti pilkada. Pilkada pada tahun 2020 ini akan digelar oleh 270 wilayah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Oleh karena itu, nantinya pilkada ini bisa dikatakan pilkada serentak di Indonesia. Sebelum kita membahas pembahasan lebih lanjut mengenai pilkada, kita harus tahu sebenarnya apa sih pilkada itu. Menurut Bapak Haris G. Waren, pilkada yakni kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka serta memutuskan apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan tersebut juga menentukan hak yang mereka miliki dan hak yang harus kita jaga. Jadi ada beberapa penekanan yang ditekankan oleh Bapak Haris G. Waren ini. Yang pertama adalah apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Mereka dalam konteks ini adalah masyarakat ya, kita semua. Konsepnya adalah kita, masyarakat, memilih pasangan calon yang sesuai dengan visi dan misi. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya harus pintar memilih pasangan calon yang nantinya akan menjadi wakil rakyat sesuai dengan visi dan misinya, sehingga secara tidak langsung kita meminta pasangan calon tersebut untuk mewujudkan visi dan misinya dan sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu poin yang kedua yang ditekankan oleh Bapak Haris G. Waren ini yakni mengenai hak yang dimiliki dan hak yang harus dijaga. Tentunya hak yang harus dimiliki ini adalah hak kita untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat. Nah, mengenai pilkada ini kita jangan lupa bahwa kita mempunyai asas-asas pilkada yang harus kita lakukan, yakni asas luber jurdil, langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita langsung masuk ke dalam inti pembahasan kita. Jadi di dalam materi ini saya akan membagi ke dalam 4 masa di dalam pilkada di luar dari proses administrasi itu sendiri. Masa yang pertama adalah masa kampanye, masa kedua masa tenang, masa ketiga hari H atau pemungutan suara, dan yang keempat adalah masa penghitungan suara pada tingkat provinsi. Kita masuk ke pembahasan masa yang pertama, masa kampanye. Nah, mengenai keempat masa ini tentunya sudah diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020. Teman-teman nantinya bisa lihat perubahan masa-masanya di PKPU nomor 5 tahun 2020. Masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Nah, masa kampanye ini merupakan uji mental dan netralitas bagi sebagian kaum, khususnya bagi kaum ASN, TNI Polri, dan sebagainya. Selain itu, ini juga merupakan uji mental bagi sebagian masyarakat, karena nggak sedikit dari masyarakat yang gontok-gontokan, bahkan perang saudara antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi tidak harmonis antara sesama keluarga. Ada yang menarik mengenai pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020. Nah, pada Pilkada 2020 tentunya masih diperbolehkan adanya konser, yakni yang terdapat pada PKPU nomor 6 tahun 2020, pasal 63 ayat 1, yakni yang mengatakan bahwa ada 7 kegiatan lain yang tidak melanggar hukum, termasuk konser musik. Nah, pasal lebih lanjut di ayat 2 pasal 63 mengatur tentang ketentuan-ketentuan ketika kita akan mengadakan 7 kegiatan tersebut. 7 kegiatan ini termasuk konser musik, nantinya tetap ada ketentuan yakni diantaranya menjaga jarak minimal 1 meter, adanya pengukuran suhu tubuh di bawah 37,3 derajat, itu diperbolehkan masuk, dan di atas 37,3 derajat tidak diperbolehkan masuk. Lalu pembatasan peserta menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, serta dagu, dan lain-lain. Di dalam adanya konser ini tentunya menuai pro dan kontra. Salah satunya seperti yang diajukan oleh Kemenkes, bahwa Kemenkes ini menentang adanya kampanye menggunakan konser musik maupun perkumpulan yang lainnya yang mengumpulkan massa secara banyak. Kontroversi ini karena sudah adanya aturan yang tertera, maka solusinya adalah bisa mengganti aturan yang sudah ada, yakni aturan PKPU nomor 6 tahun 2020 dengan aturan yang lebih baru, yakni dengan aturan yang setara maupun aturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, ada hal yang menarik mengenai kampanye ini sendiri, bahwa ada beberapa hal yang tidak dipatuhi oleh tim sukses itu sendiri. Nah, kalau kalian bilang bahwasanya itu sebagian oknum, tapi oknum semua, yang salah siapa? Tim suksesnya atau oknumnya? Contoh misalnya sudah dipasangnya spanduk maupun ornamen-ornamen politik, tapi belum jatuh masa kampanye. Ini pastinya sudah melanggar hukum ya teman-teman, harus kita lapor nih ya. Kita lanjut ke masa yang kedua adalah masa tenang. Di dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 tercantum bahwa masa tenang terjadi pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2020. Di dalam masa tenang ini tentunya para pasangan calon dilarang untuk memberi janji manis antara masyarakat dan pasangan calon ini. Masa tenang ini tentunya juga untuk meredakan hawa panas yang terjadi antara kubu yang satu dan kubu yang lain. Nah, hal tersebut tentunya sangat bisa meredakan jika ini dipatuhi. Masa tenang ini juga dapat membuktikan untuk swing votes atau orang yang masih bingung untuk memilih, saya mau memilih yang mana ya, si A atau si B, untuk makin meyakinkan pilihannya dan memilih satu pasangan calon. Tapi yang kita tahu di masyarakat bahwa masih banyak nih yang belum tahu masa tenang.
banyak yang belum tahu bahwa di dalam pemilihan ada yang namanya masa tenang, sehingga dalam masa tenang yang nantinya dilakukan pada tanggal 6-8 Desember masih terdapat banyaknya poster-poster dan atribut yang masih bertebaran di masyarakat. Itu pastinya sudah nggak boleh ya teman-teman, itu sudah melanggar hukum. Kita harus menaati bahwa adanya masa tenang ini. Kita lanjut ke masa yang ketiga, yakni masa hari H pemungutan suara. Masa pemungutan suara ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Secara teknis tidak ada yang berbeda antara pemilihan di tahun-tahun sebelumnya dengan Pilkada 2020. Tetapi hanya mekanismenya saja yang berubah dengan ditambahkannya protokol kesehatan di dalam pemilihan umum. Protokol kesehatan ini tentunya diantaranya adalah menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, serta dagu, dan adanya penyemprotan desinfektan di sekitar pemungutan suara, dan tersedianya beberapa hand sanitizer di bilik suara. Nah, pada tanggal 9 Desember nanti adalah merupakan pemungutan suara di mana suara kita sangat-sangat berarti untuk menentukan masa depan daerah kita. Hati-hati, ini momen sakral, harus dikawal. Nah, ini masa yang terakhir. Di masa yang keempat ini adalah penghitungan suara pada tingkat provinsi. Menurut PKPU nomor 5 tahun 2020, masa penghitungan suara pada tingkat provinsi ini terjadi pada 16 sampai 20 Desember 2020. Banyak yang nanya nih ya, Kak, untuk quick count itu gimana ketepatannya? Jadi begini teman-teman, untuk quick count itu sendiri biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi, bahkan bisa dilakukan oleh partai itu sendiri. Jadi mengenai quick count ini kadang memang penghitungan suaranya agak berbeda, sehingganya ketika nanti sudah sampai dalam penghitungan pada tingkat provinsi, dan itulah yang ditetapkan menjadi hasil resmi mengenai Pilkada 2020. Jadi yang mana nih yang harus kita ikuti, apakah quick count atau penghitungan dari pemerintah? Tentu saja penghitungan dari pemerintah, karena quick count ini merupakan penghitungan antar lembaga. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu masa-masa di dalam pilkada yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman kawal ya. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang kalian ketahui di dalam masyarakat, tentunya itu tidak bisa dibiarkan. Nantinya teman-teman bisa lapor sama Panwascam, Bawaslu, dan sebagainya, sehingga terciptanya pemilu yang jujur dan adil bagi masyarakat semua. Pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Saya Isnaya Puji Rahayu, asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Simpang Raya, dan saya merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara YIN Sultan Amai Gorontalo angkatan 2017. Nah, kalau teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa klik like atau suka, lalu komen ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai hukum dan sebagainya, lalu subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.